Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas materi mengenai kesebangunan dua segitiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan kesebangunan dua segitiga, yang kedua, menentukan kesebangunan dua segitiga, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Baiklah, kita akan bahas, dan tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model PowerPoint ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, kalian dapat menjelaskan kesebangunan dua segitiga dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menentukan kesebangunan dua segitiga sampai benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan benar. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, materi yang pertama, menjelaskan kesebangunan dua segitiga. Ingat bahwa dua bangun dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang keduanya apa? Yang keduanya, semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, karena ini bahwa dua bangun dikatakan sebangun, nah pada segitiga bagaimana? Salah satu bentuk dari bangun datar adalah segitiga. Maka syarat dua bangun datar sebangun juga berlaku pada dua segitiga. Hanya pada segitiga terdapat keistimewaan, yaitu ada syarat lain yang menunjukkan dua segitiga sebangun. Nah, untuk menguji apakah dua segitiga sebangun atau tidak, kita tidak perlu menguji pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian, semuanya harus ada. Tetapi dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini, yaitu yang pertama, perhatikan, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun, atau dengan kata lain disebut dengan kriteria sudut-sudut-sudut. Ilustrasinya, ini segitiga pertama dan segitiga kedua. Kita lihat sudut yang pertama ini sama dengan sudut ini, ya, bersesuaian besar. Kemudian sudut yang kedua ini sama dengan yang ini, ya, yang merah nih. Yang terakhir ini, yang ketiga sama dengan yang ini. Artinya kedua sudut yang bersesuaian ini, ya, ketiga pasang sudut yang bersesuaian ini sama besar, maka dikatakan kedua segitiga ini sebangun, ya. Jadi kita tidak perlu mencari sisinya, ya. Yang kedua, jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun, atau dengan kata lain disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Lihat ilustrasinya. Yang pertama ini, ya, sisi ini, yang garis kuning ini, ya. Kemudian yang merah dengan yang merah, ya, ini perbandingannya sama. Kalau ini 2:3 yang kuning, maka yang merah pun harus 2:3, dan yang biru pun harus 2:3. Misalkan kalau ini 6, ini 9, kalau ini 5, ini 7,5, kalau ini 4, ini 6, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini semuanya 2:3, gitu ya. Kalau perbandingan sisinya sebanding, maka dikatakan kedua segitiga ini sebangun. Selanjutnya, yang ketiga, jika dua buah segitiga diketahui sebuah sudutnya sama besar dan dua sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut itu sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun, atau dengan kata lain disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Ini, ya.
Mana yang ketahuinya? Ini sudutnya diketahui, sudut yang biru dengan yang biru ini ya, sudutnya sama besar. Kemudian sisi yang mana? Nah, yang ini, yang kuning nih. Ini ya, sebanding. Ini 2:3. Kemudian ini juga 2:3. Jadi kalau ini 4, ini 6, ini 6, ini 9 misalkan ya. Ini 2:3 semuanya. Dan sudutnya sama besar. Maka dikatakan ini sisi, sudut, sisi. Ya. Dua sisi yang bersesuaian sebanding dan satu sudut ya yang diapit oleh kedua sisi ini besarnya sama. Ya, maka dikatakan dua segitiga ini sebangun. Contoh soal nih yang ganda. Yang pertama, segitiga yang berukuran 8 cm, 12 cm, dan 15 cm akan sebangun dengan segitiga yang berukuran A 12 cm, 15 dan seterusnya ya. B 12 cm, C, D. Yang kedua, soal yang kedua, dalam segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui panjang AB 15 cm, BC 9 cm, AC 12 cm, PQ dan seterusnya. Pasangan sudut yang sama besar adalah ini pilihannya A, B, C, D ya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama, untuk yang nomor 1, ukuran segitiga yang diketahui 8 cm, 12 cm, dan 15 cm. Apakah sebangun dengan A. Segitiga yang berukuran 12 cm, 15 cm, dan 15 cm. Kita bandingkan yang pendek dengan yang terpendek, yang terpanjang yang terpanjang, dan yang tengah dengan yang tengah. Kita lihat satu, lihat. Yang pertama 8/12 sama dengan 2/3 atau 0,6666. Yang kedua 12/12. Ternyata ini adalah 4/5 atau 0,8. Tidak sama. Oh, berarti kedua segitiga ini tidak sebangun. Yang ketiga tidak perlu kita bandingkan lagi. Karena udah sini sudah dua sisi ini sudah tidak sebanding ya. Nilai perbandingannya berbeda. Berarti yang A salah. Yang B, segitiga yang berukuran 12, 18, dan 21. Ini udah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terpendek sampai yang terpanjang. Kita lihat 8/12 0,6, kemudian 15/18 ya ini. Ya, 12/18 ya ini. Ini sama dengan 2/3 0,6. Nah, ini apakah sudah sebangun? Terakhir kita cek ya. 15/21 ya. Nah, hasilnya adalah 5/7 0,714. Ternyata ada yang berbeda ini ya. 0,714 artinya kedua segitiga ini tidak sebangun ya. Yang C, sekarang yang C. Segitiga yang berukuran 12, 18, 22,5. Kita cek ya. 8/12 dengan 2/3 0,6, kemudian 15 ini ya. 12/18. Ini 2/3 ya. 6, kemudian 15 22,5. Ternyata ini juga 0,66. Maka karena ketiganya sama, maka yang C lah pilihannya ya. Yang keduanya sebangun. D-nya tidak perlu dicari lagi karena sudah ada isinya, sudah ketemu isinya. Yang kedua, pada segitiga BC, AB 15 cm, BC 9, AC 12. Dan pada segitiga PQR, PQ 6 cm, QR 8, PR 10 ya. Kita cari karena udah sebangun ya, diketahui sebangun. Maka kita cari sisi yang bersesuaian. Pada segitiga ABC urutkan yang terkecil ya. Yang terkecil di sini BC. Berarti BC per PQ ya sama dengan 9/6 sama dengan 3/2. AC ya, setelahnya yang tengah 12, di sini 8. Nah, 12 8 sama dengan 3/2. Yang terakhir AB 15 terpanjang yang terpanjang ya 3/2. Sudah jelasnya. Maka pasangan sudut yang sama besar adalah, tinggal lihat aja,
Kalau sisi BC ya berarti ada di hadapan sudut A. Sini BC dengan PQ berarti sudut yang sama besar adalah untuk BC dan PQ ini sudut A sama dengan sudut R. Di sini kan sudut R ada di hadapan sisi PQ atau sisi PQ ada di hadapan sudut R. Yang kedua, AC. Nah, berarti kalau AC dengan QR sama besar ini ya, sudut yang sama besarnya di depan sudut AC apa? Berarti sudut B sama dengan sudut P ya. Dan yang ketiga, sisi AB dengan PR, nah, berarti AB ini sudut C dan ini adalah sudut Q. Jadi jawabannya adalah sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut P, dan sudut C sama dengan sudut I. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, contoh 2. Perhatikan gambar berikut ini. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun segitiga DEC. Tulislah pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding ya. Lihat penyelesaiannya. Lihat ini ya. Dalam segitiga BC dan segitiga DEC ini AB ini ya sejajar dengan DE ya. Diketahui ini AB sejajar dengan DE. Ini tandanya ada panah sana sama ya. Untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun dapat menggunakan kriteria sudut. Mana? Ini. Pada segitiga BC, ini sudut A, ini sudut B, sudut C, dan pada segitiga DEC, sudut A sama dengan sudut mana? Ini sudut A sama dengan sudut mana? Iya, sama dengan sudut D ya. Nih, sama dengan sudut D. Sehadap. A sama dengan sudut D. Kemudian sudut B ini ya. Jadi dari sini dipindahkan ke sini nih. Dia berimpit dan sama besar. Berarti sama dengan sudut E. Ya, sehadap juga. Dan yang terakhir sudut C sama dengan sudut C. Kali ini berimpit. ABC dengan DEC ini ya. Sudut C-nya berimpit. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah kita tinggal lihat aja AB berbanding DE gitu aja ya, atau DE ya nih sama nih AB banding DE atau DE per AB yang kecil dulu yang di atas nih sama dengan DC nih ya, DC berbanding CA atau CD berbanding CA boleh ya. Kalau kita ambilnya dari sebelah sini dulu, DC banding AC boleh ya, atau CD banding CA juga boleh. Dan yang ketiga ini CE berbanding CB ya. Nih, jadi sisi yang bersesuaiannya adalah ini ya. Contoh 3, perhatikan gambar. Nah, sekarang ini. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Tulislah pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lihat. Nah, ya. Pada segitiga ABC dan segitiga DEC, AB sejajar dengan DE. Untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun dapat menggunakan kriteria sudut juga nih ya. Lihat pada segitiga ABC, sudut A, sudut B, sudut C, dan pada segitiga DEC. Sekarang kira-kira sudut A sama dengan sudut mana ya? Sudut A sama dengan sudut ini di sini ya. Sudut A sama dengan sudut E. Alasannya berseberangan. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Alasannya sama dalam berseberangan. Dan sudut C sama dengan sudut C. Ini sudut ini sama dengan sudut ini. Alasannya adalah bertolak belakang. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah ini hampir sama dengan yang tadi. AB berbanding ED gitu ya.
atau DE berbanding AB atau ED banding AB, boleh ya, kebalik juga. Kemudian sama dengan DC berbanding ini ya, CB, itu lagi ya, dan EC berbanding CA, DE berbanding AB, sama dengan ini ya, DC berbanding BC atau CB, lagi EC berbanding AC. Selanjutnya contoh 4, perhatikan gambar. Pertanyaan sama, buktikan bahwa segitiga ABC sebangun segitiga DEC. Tulislah pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Lihat, segitiga ABC dan segitiga DEC ini sudut E sama dengan sudut B. Untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun, dapat kita menggunakan kriteria sudut. Yang pertama mana? Ini dulu ya. Nah, sudut B, nah, kita cari dulu. Tadi pada segitiga ABC yang gede ini ya, sudut B sama dengan sudut E pada segitiga DC. Berarti B dulu yang diisi. Ini ya. Ini diketahui ya. Ketahui. Kemudian yang kedua, sudut C sama dengan sudut C. Apa ini alasannya? Berimpit. Yang terakhir, sudut A sisanya ya. Ini sudut A sama dengan sudut D ya. Ini sifat dari jumlah sudut pada segitiga ya. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah ini. Boleh dari ini dulu ya. BC berbanding C ya, sama dengan AC berbanding DC sama dengan AB berbanding DE. Selesai ya. Ini yang kedua, menentukan kesebangunan dua segitiga. Untuk menentukan kesebangunan dua segitiga, perhatikan alternatif penyelesaian contoh-contoh berikut. Pertama, perhatikan gambar 1 dan 2 berikut. Pada gambar 1 ini ya. Ya. Tentukan panjang AB. Berarti ini ketahuinya panjang AD 4 cm, DC 6 cm, DE 9 cm, AB berapa cm. Pada yang kedua, ini sebangun pasti ya, karena sejajar. Tentukan panjang CE. CE berapa? Diketahuinya DE 8 cm, AB 12 cm, dan EB 5 cm. Kita bahas satu-satu. Untuk yang penjelasan pertama, kita lihat. Tentukan dulu perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Mana? Ini DE dengan AB. Berarti DE berbanding AB akan sama dengan ini ya, CD berbanding CA. Akan sama dengan CE berbanding CB. Tapi yang kita perlukan hanya mencari AB saja. Sekarang mana yang sudah ada datanya komplit? Yaitu ini CD dengan CA. Kita lihat DE 9, AB yang dicari. Nah, sekarang CD 6, CA dari C ke A. Awas, bukan 4, tapi 6 ditambah 4 ya. Nih, 6 ditambah 4 sama 10 ya. CD banding CA sama dengan 6/10. Maka panjang AB ya, nih. (9 per AB sama dengan 6/10. Nah, ini kalikan saja untuk mencari AB. Kalau dibalikan, maka untuk mencari AB, AB per 9 sama dengan 10/6. Nah, ya.
Nih, balikan dulu ke atas nih ya. Jadi AB-nya jadi pembilang, 9 jadi penyebut, maka ini 10 jadi pembilang, 6 jadi penyebut. Sekarang AB sama dengan ini 10 per 6, nih 9-nya jadi perkalian kali 9. Jadi hasilnya AB sama dengan 90 bagi 6 sama dengan 15. Yang kedua, tentukan dulu perbandingan seperti tadi. DE berbanding AB, ini ya, sama dengan CE berbanding CB. Sama dengan CD banding CA. Ini CD banding CA tidak dicari, tidak apa-apa ya. Sekarang D banding AB 8 banding 12. Dan C banding CB, ini C-nya berapa ini? C saja ya. Jadi C banding CB sama dengan CE ya. Ini C belum diketahui. CE ditambah 5. Kan? Dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian diketahui bahwa DE banding AB sama dengan 8 per 12. Maka panjang CE sama dengan CE per CE plus 5 sama dengan 8 per 12. Kan 12 kali CE sama dengan ini ya, 8 kali CE plus 5. 12 CE sama dengan 8 CE ya. Ini perkalian satu bilang dengan suku 2 ini ya. Tambah ini 40. Sekarang kita mencari CE. 12 CE ya dikurangi 8 CE sama dengan 40. 4 CE sama dengan 40, berarti CE sama dengan 40 per 4. Jadi CE sama dengan 10. Jadi panjang CE sama dengan 10. Kita lanjutkan. Contoh 2. Perhatikan gambar. Nah ini ya. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga BED. Nah ya. Tentukan panjang CE. Nih, CE. Yang pertama sama, tentukan dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya ya. Sudut A. Nih, sudut A sama dengan sudut mana? Ya. Sudut B sama dengan sudut mana, sudut C sama dengan sudut mana. Nah, pada segitiga ABC, nah sudut A akan sama dengan sudut mana pada segitiga DEB. Yang pertama kita cari adalah ini ya. Ini sudut C, tandanya sama. Sudut C sama dengan sudut D. Ya, itu tandanya sama ya. Yang kedua, nah tinggal sudut A. Sudut B sama dengan sudut B. Apa? Berimpit. Berarti yang A sisanya. Sudut A sama dengan sudut E. Ya, ini. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB berbanding EB. Ya. Sama dengan AC berbanding ED. Sama dengan BC berbanding BD. Yang kita cari adalah CE. CE. Untuk mencari CE ya, ini CE adalah bagian dari CB. Jadi BC dapat dicari dengan melihat perbandingan yang tadi. Ya. BE sama dengan 4. AB ya, ini sama dengan 6 ditambah 2, 8. Maka panjang CE ini sama dengan BC dikurang 4. C itu BC dikurang 4 ya. Sekarang BE AB BC nih berbanding BD. Ini BD-nya adalah 6. Kita cari BC dulu ya, supaya C-nya dapat. AB sama dengan AB berbanding BE. AB-nya tadi 8 dan BE-nya 4. Berarti BC atau CB ini sama dengan 8 per 4 kali 6 ya. Sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Maka panjang CE tadi BC kurang 4 ya.
berarti BC-nya 12 kurang 4 sama dengan 8. Jadi panjang CE adalah 8 cm. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruensi antar bangun datar. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar, amati pembahasan soal-soal berikut ini. Contoh pertama, panjang bayangan tiang bendera yang tingginya 5 meter adalah 8 meter. Pada saat yang sama, sebuah pohon punya bayangan 30 meter. Tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, kita ilustrasikan begini, lihat ya. Gambar ini tiang bendera dan ini adalah pohon ya. Ini tiang bendera yang tingginya 3 meter, bayangannya 5 meter. Sementara pohon punya bayangan 10 meter. Berapakah tinggi pohon? Ya, T. Kita sisi yang bersesuaian menggunakan kesebangunan, maka perbandingan sisi yang bersesuaiannya adalah T berbanding 3 kan sama dengan ini ya, 10 berbanding 5. T sama dengan 10 per 5 kali 3. Maka T sama dengan 6. Jadi tinggi pohon adalah 6 meter. Yang kedua, sebuah kapal terbang panjang badannya 24 meter dan panjang sayapnya 32 meter. Bila pada suatu model panjang sayapnya 12 cm, maka panjang badan pada model kapal terbang adalah, lihat ini panjangnya 24 meter, kemudian panjang sayap 32 meter. Dan ini 12 cm panjang sayapnya dan panjangnya berapa? Maka kita buat perbandingan P per 24 sama dengan 12 per 32. P sama dengan 12 per 32 kali 24. P sama dengan 9. Kita tinggal sederhanakan saja ya. Ini dibagi 8, ini 3, ini 4 ya. 12 bagi 4, 3 kali 3 9. Jadi panjang badan model kapal terbang adalah 9 cm. Contoh 3, perhatikan gambar ini ya. Jika panjang LM 30 cm dan MY 12 cm, ini LM ya, 30 cm ini, dan MY 20 cm, maka panjang XY adalah, lihat ini MY 12 kemudian ML 30, berarti panjang YL 30 ya dikurangi 12 berapa? 30 kurang 12 sama dengan 18 cm. Kan bagaimana mencari panjang XY? Nah, untuk mencari panjang XY boleh kita buat garis ya, ini buat garis yang sejajar dengan ML dan memotong titik N ya. Yang pertama memotong X-nya di titik P dan memotong KL di titik Q. Garis NQ ini sejajar dengan ML ya, sehingga di sini dan KL ini 50 tadi yang kedua ya. Maka QL sama tidak dengan NM? Sama, berapa? 20. Sama nggak tidak dengan PY? Sama ya, 20 cm juga. Nah sekarang maka kaki ini panjang K atau kaki ini 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Nah sekarang kita lihat, ambil segitiga KQN ya, KNQ. XP sejajar dengan kaki dan NP 12 sama dengan MY dan PQ ada 18 sama dengan YL. Kita punya tadi kaki sama dengan 30, maka kita dapat mencari panjang XP berapa ini ya. Panjang XP berapa? Dengan menggunakan kesebangunan maka diperoleh nih
ya. XP berbanding kaki ya, nih, akan sama dengan NP, awas bukan PQ karena segitiga gede, berbanding NQ ya. Tuh 30 juga. Maka XP sama dengan jawabannya ya, XP sama dengan 12. Sehingga panjang XP XY yang ditanyakan XY adalah XP ditambah PY ya. Jadi sama dengan 12 ditambah 20. Ini sama dengan harusnya ya, ini sama dengan. Jadi XY sama dengan 32. Kita lanjutkan. Alternatif yang kedua boleh dengan cara langsung ya. Ini XY sama dengan 50 kali 12 ditambah 20 kali 18 ya, per 12 tambah 18. Ya, sini adalah 600 ditambah 360 dibagi 30 sama dengan 960 bagi 30, 32. Nih. Perhatikan gambar. Nih, trapesium ABFE sebangun dengan EFCD. Jika CF sama dengan berbanding FB sama dengan 3/4, panjang AB adalah, lihat, dibagi 2 dulu ini ya. Ini bagi 2. DCFE ini ya, atau ABFE dibagi 2. Pada EFE sebangun dengan FCD, maka sisi-sisi yang bersesuaian yang berbandingan sama adalah ini yang pertama ini ya, EF bersesuaian dengan ini DC. Kemudian FB bersesuaian dengan CF dan EF bersesuaian dengan, lihat ya, EF berbanding CD tadi 9 sama dengan FB banding CF 4/3. Nah, maka EF sama dengan 4/3 kali 9 sama dengan 12. Nah, sekarang kita cari AB. Berapa AB? Nah, AB bersesuaian dengan EF sama dengan yang tadi ya, FB berbanding CF. Maka AB per 12, F 12 tadi ya, sama dengan 4/3. AB sama dengan 4/3 kali 12. Jadi AB sama dengan 16 cm ya. Demikian anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan jaga kesehatan selalu. Ikuti protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.